ketika kami bisa terhubung dengan-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang peduli untuk menjadi juru selamat kami, manusia ciptaan-Mu yang berasal dari debu. Dan kami ingin belajar bagaimana sebagai ciptaan yang Kau tebus, kami mau belajar bagaimana menjadi milik-Mu seiring dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang terbaik bagi kami selagi kami masih muda. Mulai kami dari muda supaya sepanjang hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang makin berkenan kepada Tuhan, yang makin disempurnakan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, kalau sebentar kami mau sama-sama merenungkan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya tidak membatasi keleluasaan-Mu berbicara bagi setiap orang yang sudah hadir di tempat ini. Kami mengandalkan Roh Kudus bekerja menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, silakan dulu. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, salam kenal. Salam jumpa, karena untuk Wave saya kayaknya ini baru pertama kali ya ngisi ya sejak Wave lahir ini ya. Sebentar lagi udah nggak di sini tapi saya senang melihat teman-teman anak muda yang begitu bersemangat, pujian-pujian yang begitu penuh dengan gelora. Dan hari ini kita mau sama-sama bahas satu tema yang menarik sebetulnya, yang mungkin bagi sebagian kalau lihat begini aja kayaknya nggak menarik ya. Tetapi kalau kita mau peduli, sebetulnya ini adalah tema yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita mau belajar tentang pentingnya melakukan atau berbagian dalam satu komunitas ya. Bagian dalam komunitas, dan kita mau bukan cuma sekedar tahu tetapi menjadi bagian daripadanya. So, ngomong-ngomong soal komunitas, boleh nggak saya tahu sepintas, di sini siapa yang sudah ikutan komit Wave GKI Anugerah? Ada? Ya, siapa yang sudah ikut? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, turunkan tangannya. Boleh nggak saya tahu? Yang belum ikutan, angkat tangan juga. Gue belum ikut. Bangga juga belum ikutan. Gue belum ikutan. Remaja itu kan pokoknya berani bikin posisi. Mau A, mau B, positif, negatif. Gue bikin posisi. Gue belum ikutan ya. Yang ketiga, coba saya. Gue gak tahu apa itu komit. Ada? Gak usah ngangkat tangan, karena kalau gak tahu rasanya puhau ise gitu ya. Sungkan, kok gak tahu ya ikutan Wave, gak tahu ada yang namanya komat komit apa ya. Kalau komat kamit tahu ya, komat komit apa gak tahu ya. Oke, ini kecil, kalau di depan lumayan cukup gede ya. Kita buka bersama bagian firman Tuhan sebagai landasan untuk kita belajar kenapa berkomunitas itu penting ya. Saya kira mungkin Ibu Gaby juga udah banyak untuk mengajarkan kepada kita semua. Cici ya, di sini manggilnya Cici ya, kakak. Cici ya. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tadi puji-pujian udah ngomong soal ada beban ya. Remaja kok ada beban? Ada ya, apalagi udah mulai remaja. Walaupun tuh ada yang kelihatannya masih baru, akan remaja tuh badannya perubahannya dari yang agak masih kecil sama yang udah mulai gede gitu kan ya. Anak putri-putri yang tadinya kayak masih imut-imut mulai jadi satu gadis yang akan mulai menjadi berbak bunga ya, yang merekah gitu kan. Rasanya belum mikir beban terlalu banyak, kecuali mulai aduh kayaknya badan saya kok masih kecil, orang lain udah gede, bagian-bagian tubuh, kulit dan lain sebagainya, saya kok kenapa sama orang lain beda. Itu mulai jadi kegelisahan kadang-kadang buat anak usia remaja seperti kalian SMA. Mulai mungkin jadi pikir, orang-orang udah mulai misalnya chatting punya teman dekat, apalagi ya ada mulai walaupun masih SMP nggak boleh juga, belum boleh juga, tapi udah mulai kayaknya kalau lihat dulu mah sebel sama anak yang berlawanan jenis. Terus sekarang kayak rasanya lucu-lucu juga ya, imut-imut mulai ada rasa senang. Kadang-kadang kenapa ya, dia mah banyak teman, saya nggak ada, mungkin jadi beban. Dan ada yang berani ngomong, ada yang nggak berani ngomong. Belum lagi urusan orang tua, urusan masa depan. Saya tuh lagi SMP kelas 3 udah mulai mikir, saya ini rumahnya kecil ya, papa saya tuh dagangnya apa ya, cuman bisa menghasilkan setiap hari tuh keuntungan berapa rupiah. Apakah saya bisa kuliah nanti, bisa melanjutkan sekolah, umur belasan tahun loh, seumur kayak kalian gitu 5-16 tahun gitu. Udah mulai pikir ya, saya mulai memikirkan, saya bisa nggak ya, teman saya mah orang tuanya gini, saya nih orang tuanya cuma jualan warung kecil itu di Cibadak deket sini ya, saya bisa kuliah nggak? Ada beban anak remaja juga. Nah, berapa banyak di antara kita yang pernah peduli dan menghargai arti firman Tuhan bahwa kita bisa dan perlu untuk memenuhi hukum Kristus, itu salah satunya belajar untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Gue mau cerita sama siapa? Cerita malu, dilecehkan enggak? Dihina enggak? Diketawain enggak?
Dan apakah kita ketika teman kita bercerita, kita ngerti artinya belajar. Kita merasa perlu artinya belajar. Belajar mendengarkan teman yang punya kesusahan dan belajar untuk saling menolong. Firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonganlah. Ya. Bagian yang kedua dari firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal yang 10 panjang sekali, tapi saya hanya mengutip beberapa bagian yang tercantum di sini. Yuk kita baca yang tercantum. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, sama-sama baca 2, 3, 4. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, karena dia sudah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 10, 35, 36 yang penting sekali berkata demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya gak akan mengkhotbahkan panjang lebar tentang Ibrani 10, tapi saya mau teman-teman memperhatikan. Perhatikan beberapa kata ini. Di dalam Galatia dikatakan bertolong-tolonganlah. Kalau bertolong-tolongan itu bisa gak sendirian melakukannya? Sendirian bisa gak bertolong-tolongan? Bisa gak? Kalau bertolong-tolonganlah artinya bagaimana? Ada berapa yang terlibat? Lebih dari satu. Artinya apa? Tuhan memang dari dulu tidak pernah merancangkan manusia hidup sendiri-sendiri. Waktu dia ciptakan Adam, dia ciptakan Hawa. Gak baik manusia itu sendiri saja. Bukan artinya setiap orang akhirnya harus menikah, tetapi bahwa Tuhan tidak merancang manusia itu untuk hidup menyendiri. Iblislah yang mematah-matahkan, memutus-mutuskan, memecah belah relasi. Allah kita disebut Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita tidak bicara soal Allahnya tiga, tetapi konsep pemahaman Tritunggal itu membuat kita tahu kenapa Allah menciptakan manusia seperti kita yang tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri kita jadi gak normal. Bilang kanan kiri, kalau hidup sendiri gak normal loh. Jadi orang gak penuh jadi orang, ya, gak penuh jadi orang, ya. Hewan pun diciptakan untuk berkelompok, berkomunitas, ya. Nah di dalam Ibrani ada yang menarik. Berkali-kali ada penekanan. Coba perhatikan penekanan kata ini. Kita. Berkali-kali penulis Ibrani mengatakan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kristus, kita itu siapa? Kita itu siapa? Yang membaca dan yang menulis. Betul gak? Kita itu ini siapa? Kalau saya bilang kita itu siapa? Saya dan kalian, itu kita. Kalau kami itu siapa? Saya nggak bisa bilang kami, saya sendirian di sini. Kalau tadi dari musik di atas mimbar di sini di altar, kami itu pas saya dan teman-teman grupnya saya. Betul? Kalian boleh bilang kami. Nah saya bilang kalian, saya nggak termasuk. Gampang kan? Alkitab memakai istilah kita berkali-kali. Coba bisa itu nggak ada berapa kita di sini? Coba lihat ada banyak nggak kitanya? Banyak nggak? Banyak ya, kalau kita hitung itu kitanya nggak sedikit itu ya. Betul nggak? Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan ya, kita punya apa ya? Membuka jalan yang baru hidup bagi kita. Hidup itu bagi siapa ya? Kita punya siapa? Seorang imam besar. Kita rame-rame. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Lalu dikatakan lagi apa? Karena hati kita sudah dibersihkan ya. Tubuh kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh lagi. Banyak kita. Maksudnya apa? Kita dijadikan manusia, kita diselamatkan, ditebus oleh Tuhan Yesus. Tidak untuk hidup sendiri-sendiri, untuk hidup selalu belajar bersama-sama. Bilang kanan kiri, belajar hidup bersama. Kalau di antara kita ada yang punya masalah hidup bersama karena pengalaman keluarga, karena latar belakang keluarga, karena pengalaman sesuatu di sekolah, mungkin
mungkin ada dilecehkan teman, ada pengalaman tidak nyaman. Dan kita tidak terbiasa untuk hidup bersama-sama dengan orang. Tadi bertolong-tolonganlah. Dan di sini dikatakan ada kata yang berulang kali, saling. Coba ada apa aja? Saling memperhatikan, saling mendorong ya. Lalu di situ dikatakan lagi apa? Saling menasehati. Betul? Ya. Saling membangun, saling mendoakan, saling mengaku dosa, itu ada di dalam Alkitab. Kalau kita sampai hari ini udah dilahirkan di dunia, besar di dalam keluarga, kenalan sama yang namanya gereja, ikutan persekutuan di gereja, ikutan ibadah, sekolah, kalian merasa tidak nyaman hidup bersama dengan orang lain, gak bisa punya teman dekat sedikit-dikit ribut, dikit-dikit putus hubungan. Saudara mesti serius memperhatikan hal ini. Something need help. Saya gak bilang sesuatu bermasalah. Ada sesuatu yang perlu dibantu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjadikan kita untuk terputus dalam hubungan dengan sesama. Entah kesulitannya di diri kita atau orang lain, something harus dilakukan untuk membuat kita bisa berkomunitas kembali. Kenapa? Karena that's the way it is. Waymaker-nya Allah. Miraculous way-nya Allah. Ya, promise keeper-nya Allah untuk apa? Untuk membuat yang jauh menjadi dekat. Untuk yang membuat bermusuhan menjadi berdamai. 12 murid Tuhan Yesus beda-beda latar belakangnya bisa hidup bersama-sama. Orang-orang percaya ketika mendeklarasikan pengakuan iman rasuli, seluruh orang percaya di muka bumi berbeda-beda. Tetapi begitu datang kepada Tuhan Yesus, belajar hidup bersama. Amin. So ini konsep yang sangat penting. Nah, saya ingin menghubungkan ini dengan realita kita-kita. Saya gak termasuk di seharusnya kalian-kalian. Sebagian besar adalah anak-anak muda, anak-anak remaja. Dan remaja adalah usia yang paling penting, masa pertumbuhan transisi yang paling penting dari anak-anak sampai menjadi pemuda dewasa yang akan terjun ke masyarakat, yang mulai bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri, mulai memikirkan masa depannya sendiri, membangun keluarga sendiri, walaupun gak semua harus akhirnya berakhir berkeluarga, tapi menjadi bagian keluarga besar. Bagaimana dari seorang anak-anak masa remaja belajar menjadi dewasa, Anda belajar mengerti kebenaran hidup sebagai kita-kita yang bersaling-saling di dalam Tuhan. Nah ini yang penting. Kenapa? Karena masa remaja ini masa yang penting. Ketika sebagai remaja kamu tahu bagaimana hidup bersama dengan baik, memakai segala potensi kapasitas sebagai anak muda, ada satu hal yang powerful banget yang bisa dilakukan bahkan oleh anak-anak seusia kamu. Ya, saya akan tampilkan seorang bernama Greta. Ya, dia baru umur 16 tahun, tetapi pada tahun 2019 waktu ada Global Summit di dunia, ya, itu melakukan satu gebrakan yang luar biasa yang semuanya membuat perubahan di dunia terkait dengan masalah iklim dan lingkungan. Keren nggak? Anak 16 tahun. Di sini siapa yang 16 tahun angkat tangan? 16 tahun angkat tangan. Pernah berani berbicara, berlaku, bertindak, berbuat apa? Bersuara untuk siapa 16 tahun? Paling keren ngelakuin apa anak kamu umur 16 tahun? Pernah mikir gak berani misalnya, wah jadi berbuat sesuatu. Ada keinginan, nyali ada tapi aduh gitu ya. Takut apa katanya orang, nanti kalau salah gimana, kalau gagal bagaimana, betul gak? Siapa yang berani memimpin satu gerakan? Gak semua orang bisa jadi pemimpin, tetapi potensi anak usia ini besar ya. Di dalam salah satu tulisan mengatakan masa muda adalah tempat di mana kita ya. Time in our lives, lihat. Masa di mana waktu mengajarkan kepada kita bagaimana membuat keputusan-keputusan dan mulai membuat pilihan-pilihan yang masuk akal untuk perbaikan masa depan. Itu masa remaja, masa kalian. Kalau kalian gak baik-baik belajar sesuatu di dalam konteks kekitaan tadi, ini masa cepat loh. Ya, mulai berapa? Mulai belasan tahun, 14, 15 itu kan SMP, SMA kan. Sebentar aja udah 18, 19, 20 udah masuk ke usia menjelang pemuda. Sebentar aja lewat. Jangan cuma sibuk ngurusin sekolah SMP, SMA yang banyak PR-nya mulai memeras tenaga dan pikiran Anda. Ada hal lain harus pikir, bagaimana belajar membuat keputusan yang baik. Bagaimana membuat pilihan yang membuat hidupmu dan hidup orang lain menjadi lebih baik. Ya, masa muda kita, orang-orang muda kita akan membangun karakter dan sangat menjadi bagian penting dari satu perubahan dan perkembangan. Anak muda, anak-anak seperti kalian adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang membangun karakter bangsa. Jadi usia kalian penting untuk membangun self confidence.
Karena begitu Anda punya rasa percaya diri tentang dirimu, apalagi kamu tahu sebagai anak Tuhan yang ditebus oleh Kristus, yang mana Allah punya rencana yang baik untuk setiap kamu, di mana Tuhan mau kamu hidup di dalamnya. Begitu kamu punya ini keyakinan, kamu gali, kamu kembangkan kapasitas kamu, bakat-bakat yang beragam berbeda. Anda belajar untuk memperlengkapi diri walaupun masih muda. Berani mengambil resiko yang bisa dipertanggungjawabkan. Berani punya tujuan hidup, mencari tujuan dan berjuang ke sana. Saudara tahu gak, kamu akan mengubah hidupmu dan zamanmu dengan luar biasa. Masa kalian adalah masa yang paling penting untuk belajar apa saja untuk tahun-tahun ke depan. Orang yang tidak belajar apa-apa di masa sekarang seperti kalian, kamu akan kehilangan bagian terbaik daripada hidupmu dan masa depan kamu. Dan saya tidak bergurau. Saya gak usah jauh-jauh, saya jadi hamba Tuhan, ngandelinnya firman Tuhan. Sebagian besar daripada kapasitas pengertian, pemahaman, hafalan saya tentang firman Tuhan sampai hari ini, saya belajar waktu saya masih remaja di GKI Anugerah, usia belasan sampai sebelum masuk saat. Believe it or not, juara pertandingan Alkitab, kecepatan buka Alkitab. Yang setelah itu berdasarkan ini mulai berkembang. Kalau kita masa ini gak belajar apa-apa, ada bagian kapasitas otak kamu di masa remaja ini sampai 24 berhentinya. Critical thinking kamu, kapasitasnya kayak terkunci dan perlu usaha lebih banyak untuk mengembangkannya. Nanti saya ceritakan sedikit. Greta umur 16, dia seorang yang belajar, dia seorang yang peduli dengan lingkungan, dia seorang yang berbicara, mengeksplorasi dan melihat bahaya ke depan kalau enggak berbuat sesuatu untuk masa depan dia dan keturunannya. Generasi yang sekarang hidup dengan sembarangan, dengan selordah, menghabiskan sumber daya alam, bikin bumi panas, cuaca berubah, itu lewat. Tapi generasi berikutnya gimana? Dia bersuara di dalam satu global summit dan menimbulkan satu perubahan keputusan, pertimbangan untuk masalah pengaturan ya, lingkungan dan juga kebaikan seluruh dunia. Dia dapat penghargaan banyak. Jadi usia remaja itu usia yang krusial loh. Saya gak lupa perkataan dosen saya, usia remaja adalah otak yang paling maksimal bisa kita paksa belajar itu sangat besar. Sehingga kesana kesini tracknya udah jadi, tinggal dikembangkan di remaja. Kalau remaja malas belajar nih, malas ngasah otak untuk hal yang penting dan berguna. Cuman pakai jagonya main game, gak salah sih. Ya bisa bikin pinter, tapi kapasitasmu akan sempit cuman di situ. Nanti kita lihat ada banyak hal yang kamu perlu belajar. Dan kamu gak bisa belajar sendirian. Kalau kamu belajar sendiri ada bagian lain yang terhilang yang sangat besar. Dan kita gak mau itu terjadi dengan hidup kamu. Kenapa penting dan peduli? Saya mau kaitkan satu lagi di dalam masa remaja. Karena sebagian besar hidup kita sebagai manusia, kondisi kesehatan yang disebut kesehatan mental yang menjadi isu dunia hari ini terbangun 50% sampai kamu umur 14. Siapa yang umur 14 di sini? 14 ke bawah angkat tangan, 12, 13, 14. Ingat 50% dirimu dan masa depanmu sudah mati di situ. Terbentuk kalau kamu gak belajar apa-apa, gak peka apa-apa, gak mau aware macam-macam 50% udah jadi. Puji Tuhan masih ada 50% lagi. Sampai umur berapa? Sampai umur ke 24. Maka sisa 20% lagi, 25%, jadi 75%. Kapasitas jadi orang yang sehat mentalnya itu terbentuk. Sisanya is so many adventurous stories. Kenapa? Karena sampai umur 14 itu kita punya limbic system. Mengatur emosi, suasana hati itu udah terbentuk dari bayi. Tapi critical thinking, otak di depan kita baru jadi setelah kita umur 24. Di situ kenapa usia muda, remaja tiba-tiba pikirannya kritis, bisa mikir, bisa nanya, bisa mempertanyakan, bisa berdebat tuh umur-umur sebegitu. Anak kecil beda debat-debatannya sama orang yang udah mulai umur belasan tahun. Masuk ke 20, usia mulai kuliah itu beda. Kalau kita gak peka, maka ada hal yang kita mesti belajar tentang menata emosi, mengatur suasana hati, mengerti diri kita sendiri. Pikiran kita tadi berpikir kritis, mempertimbangkan benar dan salah, mencari apa yang terbaik, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang bersifat kritis bukan untuk sekedar memuaskan keingintahuan dan kuriositas, tetapi menyelesaikan masalah. Anda gak belajar, padahal potensinya ada. Ingat, ini gak tergantung IQ orang banyak atau dikit. Berapa maksimal seseorang memaksimalkan peranan kerja kapasitas otaknya, tergantung berkaitan langsung dengan kesehatan mental seseorang juga. Itu akan berdampak.
Albert Einstein bukan IQ-nya sangat tinggi, kapasitas yang dia pakai. Thomas Alva Edison waktu SD kelas 1 sudah disuruh pulang, kamu bodoh gak bisa sekolah. Tapi mamanya gak kasih tahu dia bodoh. Mamanya kasih dia homeschool, sekolah sendiri sama mamanya. Dan menjadi seorang penemu yang luar biasa, yang tidak putus asa. So bilang kanan kiri, kita mesti jadi orang yang saling mengasah dan menjadi makin oke. Jangan jadi orang cuma main senang-senang. Coba kreatifnya banyak tapi kreatifnya bikin masalah, bikin keributan, keramaian, ya kan? Bikin susah guru, bikin susah frustasi orang tua. Aduh saudara gak mutu deh. Bikinnya mengubah lingkungan dan itu gak bisa sadar. Itu peranannya penting kita hidup bareng-bareng. Karena kalau sendiri kita gak tahu kita ada di mana sampai kemana. Ya ini masa periode yang paling krusial untuk anak remaja. Termasuk belajar untuk membangun hubungan di dalam komunitas. Kan ini masanya. Dulu di rumah, sekarang mulai dikencar keluar. Punya teman lingkungan yang lebih luas. Kalau kita gak belajar mengasah skill kita dalam hal bergaul, meresponi perbedaan, perselisihan, kesalahpahaman, gosip, perlakuan yang tidak pantas, yang salah kita menghadapi dengan baik, dengan benar. Secara pribadi dan secara komunal. Kedepannya waktu Anda jadi pemuda, mulai kuliah, mulai kerja, mulai pelayanan, mulai berkeluarga, akan kebawa masalahnya. Saya baru selesai menyelenggarakan sekaligus sebagai peserta, sekaligus sebagai host dan penyelenggara Cognitive Behavior Therapy di minggu yang lalu ya di Cibinong untuk 60 peserta onsite, penyandang dan caregiver gangguan kesehatan mental dan 15 peserta online. Ternyata cognitive behavior therapy bukan penting untuk orang yang punya masalah gangguan kesehatan mental yang tadi masalah di sini terjadi. Satu dan lain-lain tidak terduga karena brain disorder tadi, ya. 25%-nya itu kemungkinan orang mengalami brain disorder. Kalau 75%-nya nggak terbangun ketika mengalami brain disorder, satu gangguan di otak, saudara susah jadi orang. Tapi kalau saudara sudah belajar 75% dengan baik, saudara belajar cara berpikir, mengelola emosi, saudara bisa punya masalah tetapi saudara bisa mensolusi dengan baik, bertanggung jawab kepada Tuhan dan manusia jadi berkat. Tidak cuma jadi masalah dan batu sandungan. Itu hal yang menarik. Tanpa sadar masa muda bisa punya kebiasaan dari kecil sampai besar. Cara berpikir yang salah, cara berpikir yang distorted. Yang misalnya, kalau dia gak cocok sama gue berarti dia musuh gue, lawan gue gak bisa baikan sama dia. Yang gak sadar di dalam kehidupan bekerja pelayanan, kalau berbeda dengan saya berarti dia tuh gak seneng sama saya. Musuhan, gak mesti lagi. Segala-gala personalisasi kepada diri sendiri. Ada apa semua gara-gara saya? Karena ada saya di situ jadi semuanya jelek. Gara-gara saya jadi semuanya berantakan. Saya gak boleh ikutan, saya menarik diri. Saya orang yang tidak membawa keberuntungan. Kadang-kadang gak sadar karena masa bergaul, masa bertumbuh, kita gak tahu. Dan kalau kita menjauhkan diri, gak belajar dalam komunitas, banyak hal, sesuatu yang ternyata bisa diperbaiki. Mungkin untuk dibangun, dipulihkan, diarahkan dengan sehat dan baik, kita miss out. Dan tanpa sadar kita menjadi orang yang besar, mungkin pintar, bisa belajar sendiri dengan baik, prestasi belajar bagus, bisa cari duit sendiri tapi susah bergaul, gak cocokan sama orang, gampang terluka, gampang tersinggung. Why? Because from young, dari kecil kita tidak ada yang ngajar, tidak ada yang bimbing. Kita sendiri tidak memilih dengan sengaja memaksa diri mau belajar bergaul, berhubungan tadi. Kita gak cuma berhubungan sama Tuhan, perlu berhubungan masa sama. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia yang bergaul dengan Tuhan dan bergaul dengan sesamanya. Jadi kalau sampai sekarang ada anak-anak remaja dari sekarang udah mulai susah gaul, sukanya menyendiri. Bukan, saya mah tipe introvert. Gak apa-apa, tapi perlu punya komunitas. Kalau orang yang lebih ekstrovert mungkin temannya lebih banyak. Tapi kamu mesti punya beberapa teman yang bisa menjadi sahabat baik, bertukar pikiran, mengasah, menguji perasaan. Mengajak berpikir, kenapa gue suka merasa gini ya. Saya kalau ngomong sama orang itu gak cocok. Ngomong sama orang ini misalnya saya bermasalah. Saya kalau begini kan saya tersinggung. Kita mulai berpikir, menggodok dan terbuka. Then we can find maybe somehow, somewhere. We still have space, kita masih punya space untuk bertumbuh. Ya. Ada banyak hal kita bisa belajar. Penting usia remaja untuk peka di dalam proses pembelajaran dan belajar itu gak sendiri. Ya, growing awareness terhadap world crisis akan membawa perubahan di dalam satu perspektif yang besar seperti Greta tadi ya.
Kalau kita pakai pembelajaran itu bukan cuma untuk diri sendiri saja, tapi untuk lingkungan, itu akan membawa kepada satu perubahan dunia. Generasi Anda adalah generasi yang disebut most tech savvy generation. Yang kalau pakai gadget, pakai teknologi itu, aduh ampun pisan deh, cepet banget, pak, dari kecil aja udah bisa. Sejak beberapa tahun yang lalu ya, waktu anak-anak masih kecil di Amerika tahun 95-an, baru ada komputer yang mulai dipakai. Saya rasakan perbedaan antara orang di Indonesia dan orang di luar negeri. Saya itu kerja karena waktu 98 krisis, jadi perlu bekerja. Saya jadi neni, saya jadi juga bebersih rumah, kayak pembantu rumah tangga untuk nambah penghasilan buat kebutuhan hidup. Karena dolar naik sampai 6-7 kali lipat ya. Jadi saya belajar, dan di situ saya ditugaskan menjaga 2 anak kecil. Satu masih bayi setahun lebih ya, masih duduk di kursi gitu kan, gak bisa jalan sendiri, jadi ngerondang gitu ya, aktif sekali. Satu anak umur 3 yang saya aja waktu itu sambil kuliah baru belajar mengoperasikan laptop, komputer, belum ada laptop waktu itu. Oke, masih bisa salah. Ini anak umur 3 ya, main taktok on off, sampai saya tuh kagetnya anak umur 3 loh. Ngoceh main game anak kecil di komputernya. Gue bilang hebat bisa. Itu tahun 95 sampai 9, kira saya kerja tuh tahun 98. Sekarang 20 tahun lebih, gitu ya. Dan orang tuanya juga sekarang udah pada pintar, di sini nggak ada yang nggak bisa main gadget kayaknya. Betul nggak? Pertanyaannya, keterampilan Anda dengan fasilitas zaman yang ada, Anda pakai buat apa? Kalau cuma sekedar jadi jago main game, saudara, kalau sampai habis jadi gamer aja, sampai tua jadi gamer aja, ya. Kerjamu, keluargamu, ngapainnya tuh, bisnisnya apa, semuanya jadi gamer, ini masih nggak apa-apa. Kalau nggak, yuk mau jadi apa? Saudara, zaman sekarang ini teknologi itu penting. Penting belajar teknologi, bukan cuma buat kesenangan, buat hidup, buat efektivitas, buat mengatur segala macam. Ya, kemarin kita baru pulang dari sana, ada smart hotel. Wah, sekarang hotelnya apa? Ini kok gelap banget nih, masuk ke kamar saya nggak ada lampu. Tapi kayak menyeberang laut Kolsom, begitu ngelangkah sesuatu, nyala lampunya. Nyala sampai depan kamar gitu, keren nggak? Nah ya, smart house, semua main teknologi. Anak muda yang nggak belajar teknologi untuk hal-hal yang praktis dalam kehidupan, end up cuman main di square box 4 kotak itu aja. Senangnya cuman segitu, dampaknya bagaimana? Terbatas. Tapi kalau Anda belajar banyak dan Anda belajar berkomunitas, pakai dalam pelayanan, diasah, saudara akan punya dampak yang tak terbayangkan. Anak muda punya entusiasme dan energi yang tidak bisa dilawan oleh orang-orang generasi berikutnya. Saya termasuk generasi usia 60-an yang masih punya sedikit semangat anak muda. Betul nggak? Lumayan lah ya, sama gini mau jauh lah. Tapi udah berasa kaki ini kalau udah naik enggak. Aduh, nyali masih ada nyali. Banyak orang yang lebih muda dari saya kagak berani naik. Itu apa tuh yang apa tuh? Kayak namanya yang duduk di udara itu, turun itu menyeberang gunung itu. Bukan Skyrider, apa itu? Flying Fox mah yang sendiri ginian. Yang duduk di kursi tuh ngegantung di udara, gitu lah. Cuma 5 orang kita pergi, masih berani lah. Saya pengen nyoba yang bungee jumping, cuman pasti gak dikasih izin sama suami saya. Kayaknya segini mah berani lah, sejauh tali bajanya kuat. Wah masih ada, tapi dalam hal lihat yang ngerambat gunung, megang, udah pasti gue gak bisa. Kenapa? Saya gak terlatih. Kalau terlatih mungkin saya bisa. Gak terlatih. Dan saya udah gak kuat. Jadi energi, entusias bisa ada, tapi kalau udah usia tuh beda. Saya memulai satu pelayanan. Kalau dulu langsung bikin sendiri gak takut. Ada yang gak ada dukung, Tuhan penolongku. Sekarang saya tahu Tuhan penolongku, Tuhan sediain orang. Tapi saya gak berani, dirikan badan hukum sendiri, gak bisa. Karena gue udah 60-an. Nyali gue ngurusin nanti masalah hukum, kebutuhan uang, galang dana. Aduh gak mau ribet lah udah umur segini. Saya perlu generasi muda yang bisa bergandengan tangan. Tuhan kasih PhD 28 tahun dalam bidang neuropsikologi dan demensia. Di dalam acara kemarin, yang ternyata adalah keponakan saya. Aduh bening banyak surprise bisa. Jadi saya bersuka cita sekali ya. Aduh saya ini gak bisa, Tuhan kasih generasi muda di bidang pelayanan yang sedang kami gumuli tentang mental health gitu ya. Jadi generasi muda itu adalah generasi yang luar biasa antusias dan energinya. Kalau kamu merasa gue umur segini kayaknya suka gak ada semangat. Nyanyi orang lain nyanyi, gue diam aja. Mungkin Anda lebih pendiam, gak apa-apa. Tapi kalau itu berlangsung setiap hari, sampai 2 minggu,
kamu tuh terus gak ada semangat, you mesti ask for help loh. Dan itu perlu orang lain, berani ngomong maka keluarga kamu. Kalau keluarga kamu juga belum punya pengertian, gak punya stigma, cari saya, cari aplikasi saya ya. Cari komunitas, kenapa? You need help. Young people is most energetic and enthusiastic people di dalam masa pertumbuhan kamu. Dan mau diapain ini energi dan antusias kamu. Nggak cuman hura-hura berani, wah terobos-terobos tadi mungkin pengalaman-pengalaman adventurous pergi main kemana. Ya kalau keluarganya punya duit bisa pergi main. Nggak punya duit juga negong-negong aja naik. Zaman dulu mah masih ada ngikutin truknya orang lain gitu kan dari antar kota. Wah gimana gitu kan, jebar-jebur di mana. Saudara pakai untuk apa? Kalau saudara semangat energik sendirian, beda kalau saudara semangat energik bareng-bareng. Keren. Greta sendirinya punya. Dia bawa kekuatan teman-temannya dan mengubah dunia. Keren gak? Katuku rasa keren. Saya punya barisan anak muda yang saya lihat sangat luar biasa juga di dalam kegerakan. Ya, Cecilia McGo. Seseorang yang ketika dari kecil sampai besar dia gak sadar kalau dia memiliki kelainan. Karena gak ada orang kasih tahu dia. Dia pikir itu normal. Karena dia jarang ngomong sama orang, gak tahu kalau dia tuh ada kelainan. Dia suka merasa mendengar suara orang ngomong. Jadi kalau kita lagi ngomong dia rasa ada orang ngomong, nanti TV ngomong sama dia gitu kan, nanti lampu ngomong. Dia pikir biasa, semua orang juga begitu. Dia gak tahu dia punya kelainan yang belakang hari disebut sebagai schizophrenia. Dia gak tahu kalau kadang-kadang dia ngeliat kayak ada laba-laba jalan, dia suka begini-begini gitu kan. Ngapain sih di tengah orang lagi makan kamu kok begini-begini. Dia ngomong ada laba-laba, gak ada laba-laba, rasa-rasain dewek gitu kan mamanya bilang. Tapi dia rasa benar ada laba-laba lewat, dia begini kan. Dia rasa dan dia lihat, dia pikir orang lain juga gitu. Mamanya bilang dia aneh, jangan aneh-aneh. Jadi orang normal, anak ini pinter sekali. Dalam kondisi begitu sampai SMA dia sudah jadi ketua OSIS. Tapi waktu dia kuliah sambil bekerja, dia mulai rasa gangguannya tuh semakin severe. Dia bilang sama mamanya, mah kayaknya saya mesti ke dokter, ke psikiater deh. Kenapa? I think I suffer gitu kan. Mamanya bilang, amit-amit tuh ya sampai sekarang udah sekolah kerja baik, jangan boleh ke psikiater. Kamu masih punya adik, kalau tahu orang kamu punya sakit ke psikiater kan, identifikasinya maaf ada gangguan jiwa, ada gangguan gak normal gitu. Atau kasarnya, stigmatisnya, istilah stereotipnya ada gilanya. Gak boleh. Nanti kamu gak punya masa depan, kamu dipecat dari kerjaan kamu. Mau bagaimana masa depan kamu? Punya adik. Nanti juga gak bisa terus sekolah, diterima di sekolah yang baik. Karena kenapa keturunannya saudaranya ada yang sakit gila. Dia gak berani. Kalau gak diobatin, relapse lah. Out of control, dia bukan menguasai penyakit, dikuasai penyakit. Puas, gak ke kontrol, harus dipaksa, digerebek. Kalau di luar negeri itu digerebeknya tuh pakai ambulans, pakai mobil polisi, pakai belanwir. Bawa ke rumah sakit jiwa. Dan teman-temannya kaget semuanya. Sedormitorinya kaget, sekampusnya kaget, tempat dia kerja kaget. Cecilia perempuan yang baik-baik dan cantik dan kreatif, kenapa tiba-tiba? Gak tiba-tiba. Gak pernah ngomong sama orang. Ngomong di veto sama orang tuanya. Dan setelah dia berobat dia tahu dia mengidap skizofrenia yang sudah severe. Dia harus berobat, dirawat, sudah baik ke komunitas, dia harus jelaskan. Dan dia mulai berbicara. Dia jelaskan, saya Cecilia McGo, saya punya skizofrenia tapi saya bukan monster. Dan dia mulai belajar, berobat, belajar dan dibikin satu kegerakan. Dia lihat di Amerika belum ada komunitas untuk orang skizofrenia. Apalagi anak muda, padahal di seluruh dunia 1% menyandang skizofrenia. Di Amerika 250 juta, sekarang mungkin udah 300 juta ke Indonesia begitu. Berarti 1% berapa? Juta orang sakit skizofrenia. Yang kalau tidak diobatin bisa menjadi buruk hidupnya, melukai diri sendiri dan tanda petik tidak sengaja bisa melukai orang lain. Oh kita tahu di Amerika banyak orang sakit. Sebetulnya bukan karena sakit tekanan, karena tadi faktor yang 25% tadi. Kemungkinan orang punya brain disorder. Kalau kita nggak belajar, kita bisa kecolongan. Karena satu dan lain hal, kita nggak tahu bagaimana mengatasi situasi ini. Tapi Cecilia mulai mengumpulkan kekuatannya. Diberikan satu komunitas khusus untuk skizofrenia di Amerika buat anak muda. Siapa yang punya gejala, ayo sama-sama belajar dengan saya. Nggak usah takut. Kita belajar, kita berjuang. Dan dia menjadi seorang pemimpin penyandang skizofrenia. Saya sekarang punya komunitas yang orang-orang yang punya skizofrenia, punya bipolar, punya hal-hal yang lain yang bekerja sama dalam pelayanan saya dan menghasilkan satu alat bantu kehidupan dan pelayanan yang saya selalu angkat topi dan amazed dengan how God can work.
melalui banyak orang. Beberapa anak muda mulai menulis buku tentang kisah hidupnya sebagai bipolar. Saya baru bantu dengan teman menerbitkan buku seorang umur 41. Saya seorang yang mengidap skizofrenia di Indonesia. Buku Curahan Hujan, pergumulan sebagai orang laki-laki dewasa sejak muda mengalami skizofrenia seperti apa. Dan sekarang kita mulai jadi satu komunitas yang mencoba untuk bersuara dan membela hak hidup kita dan hak hidup orang lain. Banyak anak muda di dalamnya. Kalau anak muda mau belajar, ada entusiasme dan energi yang unlimited ya. Unlimited untuk bisa dikaryakan. Ada potensi, ada kesempatan, ada kapasitas yang kalian sebagai anak muda Tuhan berikan di dalam proses pertumbuhan. Yang perlu kalian pertajam. Perlu kalian gali dengan apa? Dengan belajar hikmat untuk peka. Kenapa kamu mulai berpikir begini? Kenapa kamu mulai berpikir begitu? Kenapa kamu mulai mempertanyakan tentang iman, tentang agama, tentang gereja, tentang negara? Apa landasan kamu berpikir seperti itu? Tantang pikiran kamu sendiri dengan kebenaran yang kamu belajar sejak kecil. Atau yang heavenly baru belajar sekarang sesuai dengan firman Tuhan. Karena pasti ada kebenaran mutlak yang bisa kita pegang yang Allah wahyukan kepada kita. Pertajam, perkaya pengetahuanmu, keberanianmu untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa mengubahkan. Karena kalian bisa memberikan dampak, mendatangkan perusakan yang luar biasa. Semua demonstrasi yang merobohkan, menghancurkan revolusi-revolusi di dunia dimulai dari anak muda. Di Jakarta kalau ada kegerakan macam-macam itu dimulai dari anak muda yang ditunggangin. Yang kagak mikir bisa ditunggangi oleh radikalisme. Karena gak mikir. Percaya itu energinya, itu kreativitasnya begitu dikasih doktrin-doktrin tertentu nggak terbiasa kritis untuk menilai, menimbang. Lalu dapat juga ajarannya mungkin komunitasnya juga yang ekstrim, udah cilaka deh. Punya kekuatan keberingasan yang tidak bisa dilawan. Dan kebenaran kekuatan pemerintahan pun kalau kena beringasan begitu banyak orang kadang-kadang terpaksa harus kolaps juga. Dan satu bangsa, satu budaya hancur masa depannya. Kita lihat di Timur Tengah, berapa banyak negara hancur. Karena generasi mudanya dikatakan, tanda petik, salah diperlengkapi diri, kurang tepat. Makanya Half the Sky setelah 911 adalah beberapa orang yang pasangannya karena kasus dibom. Berkata yang ngebom itu, orang ngirim orang ngebom negara lain, membinasakan banyak orang dan merasa dirinya hebat, itu rada kurang baik mestinya. Jadi mereka pergi ke negara asalnya dan mereka melakukan penelitian. Bukan untuk balas dendam, untuk memikirkan apa yang perlu dimengerti dan mungkin perlu dilakukan. Dan mereka menemukan wanita-wanita yang tidak pernah belajar menghasilkan anak-anak muda yang tidak tahu bagaimana belajar dengan baik. Dan mereka mulai melakukan edukasi kepada para wanita untuk bisa mendidik anak-anaknya dari kecil, dari remaja, untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab secara moral sebagai manusia di dunia ini yang bukan cuman sebagai ekstremis. Kalian usia yang sangat kritis. Apakah kalian terpengaruh, terlengkapi, terberdayakan oleh hal-hal yang positif atau oleh hal-hal yang negatif? Kalau positif, kalian bisa mendatangkan perubahan yang tidak terhingga. It's a wonderful moment. That's why kalian penting usia seperti ini. Belajar berkomunitas. Bilang kanan kiri, belajar berkomunitas. Ya, gereja ini memfasilitasi satu belajar berkomunitas. Bagaimana berkomunitasnya, tanggung jawab hamba Tuhan dan tim untuk mengelola dengan baik, bertanggung jawab. Karena cara bagaimana mengajar mereka belajar menerapkan firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab juga mempengaruhi. Di dalam komunitas kalian belajar, kalian bertumbuh menjadi komunitas yang apa? Belajar mengembangkan hubungan. Kalau di usia remaja nggak belajar gaul, nih maaf nih ya. Nanti kalau udah kerja, lingkungannya makin kecil dan saudara maaf misalnya belum punya teman dekat, belum punya jodoh misalnya, tambah susah loh. Saya ngomong serius loh. Ya. Kenapa? Saya lihat contohnya banyak nih. Jadi ini belajar membangun hubungan yang sehat. Di dalam bekerja kalian punya peluang banyak kalau punya teman banyak. Ujung-ujung kalau mau cari kerja nyari teman kok. Mau kongsi-kongsi cari teman kok. Tapi bagaimana belajar membangun hubungan yang baik di komunitas.
Belajar deep learning untuk memikirkan hal-hal yang penting, berguna buat hidup, yang abadi, yang kekal, yang punya nilai, yang value, yang berharga untuk dipertaruhkan dengan tenaga, hidup, harta saudara. Belajar komunitas. Saudara belajar menjadi orang yang bisa teredifikasi dan mendapatkan kekuatan dan bisa menguatkan orang lain. Di mana? Mulai dari sekarang. Kalau dari sekarang gak belajar menerima penguatan dari orang, ditolong orang, saudara gak bisa belajar nolong orang dengan baik. Orang gak pernah nolong orang. Ya, kenapa? Karena nggak bisa, nggak tahu, nggak berasa. Tapi kalau saudara pernah ditolong dan saudara belajar arti pertolongan itu, saudara bisa jadi penolong yang luar biasa. Ya, saudara belajar untuk faith out loud, mengungkapkan iman Anda, pergumulan Anda. Tanya, kenapa gue belakangan ini meragukan Tuhan loh? Kalau Tuhan sayang sama saya, kok kenapa saya merasa begini ya? Tadi puji-pujian semuanya baik dan indah ya. Oh, ada Tuhan kasih kita damai, ada sedih Tuhan kasih penghiburan. It's for sure, that's what the Bible says so. Ada sebagian kecil orang, prosentasenya ya, yang punya masalah depresi, bukan masalah depresi, gangguan depresi sebagai brain disorder. Maaf saya banyak bicarakan, this part of the real life that you have to face. 17% anak-anak muda di antara kalian, 17% bisa punya potensi kemungkinan mengalami hal itu. Nggak bisa seneng. Bukan nggak ada alasan untuk seneng dan bersyukur. Nggak bisa seneng. Kenapa? Karena masalah brain. Dan kalau Anda nggak belajar terbuka. Dan yang lain belajar mendengarkan dan peduli. Tagline saya, berani bertanya dan bersedia ditanya. You will live in trouble every day till the rest of your life. Anda harus belajar dari sekarang. Bersedia bertanya, berani bertanya, bersedia ditanya, ya. Berani mendengarkan juga orang lain, berani belajar cari bantuan dan memberikan bantuan. Belajar care and concern. Belajar mendoakan dengan sungguh-sungguh pergumulan yang dialami oleh diri sendiri, orang lain bersama-sama, ya. Dan belajar mengembangkan kepemimpinan yang bisa berpengaruh dari kelompok kecil. Belajar ngatur konsumsi grup dulu, belajar ngatur yuk kita nyanyi-nyanyi, pilih pujian bersama dulu, belajar mimpin mungkin diskusi dulu, tukar pikiran, belajar ngatur grup ini dan itu, terus berkembang. Itu kayaknya aduh capek udah sekolah ribet, iya memang, tapi hidup ini nanti makin kompleks. Masa seperti kalian belajarnya apa? Sibuknya apa sih? Cuman belajar di sekolah, ya enggak? Berapa banyak sih di antara kalian yang juga umur segini mesti mulai mikirin cari duit untuk membiayai sekolah? Kan kagak tuh, cuman mikir sekolah aja kan. Sebentar lagi kalau udah kuliah ada yang mesti sampai ambil student loan, ya, cari pinjaman untuk bisa kuliah kalau di luar negeri. Kalau di sini masih orang tua bisa biayain sekolah. Kalau yang nggak bisa udah nggak sekolah, harus mulai bekerja, mikirin hidup. Banyak kalau nggak dari sekarang belajar. Kebaktian aja misalnya masih main game. Gimana mau belajar yang lain kalau untuk hal yang sejam aja 30 menitnya gak bisa konsentrasi belajar yang lain. Hidupmu akan terkotak sempit nih. Set, cuman segini aja nih hidup kamu nanti cuman segini. Sampai kamu dewasa hidup pun gak bisa ke kanan ke kiri. Lihat orang susah, lihat peluang gak kelihatan. Cuman lihatnya gini aja segini. Di kotak segede gini nih. Karena saudara cuman main game. Atau komputer. Gak ada yang lain. Saudara perlu meluaskan kapasitas belajar Anda. Kepekaan Anda, sensitivitas Anda. Kuriositas Anda. Empati Anda kepada bidang-bidang yang luas sekitar Anda. Dan seberapa banyak saudara belajar memperlengkapi diri bersama dengan komunitas. Seluas itu potensi peluang kemungkinan Anda berkembang di masa depan. Ada amin? Will you learn? Let yourself equip in this moment. Ya. Alone we can do so little, but together we can do so much, kata Helen Keller. Siapa Helen Keller tahu? Orang yang lahir normal tapi karena satu dan lain hal mengalami satu penyakit yang membuatnya kehilangan penglihatannya dan pendengarannya. Dia menjadi anak yang liar karena tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, makan semaunya. Sampai ketemu guru yang mendidik dia. Ketemu guru yang mendidik dia. Dan dia belajar bergaul dengan gurunya. Mulai belajar mengenal kata, ekspresi, pikiran, perasaan. Dan menjadi seorang manusia yang beradab, terdidik. Menjadi seorang yang bisa mengajar banyak orang, menulis banyak lagu, menjadi inspirasi. Dan dia berkata, alone we can do so little, but together we can do so much. Menjadi inspirasi. Ya. Bahkan seorang seperti Jeremy Lin. Ini udah lewat, ini kira-kira tahun berapa ya?
19-an kali ya. Ada namanya satu grup-grupan gitu kan. Favoritnya Lindsay apa gitu sebutannya ya. Pemain basket, main di NBA. Wah, bayaran $2 jutaan ya. Dan dia juga sekolah di Harvard. Biasanya kalau pemain olahraga profesional nggak ada waktu sekolah, apalagi sampai di Harvard. Sekolahnya pas-pasan aja, semua formalitas aja. Tapi dia seorang student, sekolah di Harvard, dan dia juga seorang pemain basket yang luar biasa. Ya, pada waktu itu dia berkata begini, having small group once a week gives me a lot of encouragement and accountability. Bayangkan, udah latihan basket kira-kira kalau profesional berapa jam sehari. Mesti kuliah ngurusin standarnya Harvard. Dia masih ada waktu seminggu sekali memberikan kepada dia encouragement and accountability. Even though I go to church, I don't really know many people there. Saya pergi ke gereja, saya gak ada waktu, gak bisa kenal banyak orang. Tapi saya punya komunitas saya yang benar-benar yaitu kelompok kecil. Dan ini yang membuat dia bisa melewati perjuangan, pertempuran kehidupan. Dia persaingan sebagai orang yang tidak stres, tidak ambisius, tidak salah jalan. Selama dia jaga itu dia masih baik. Tapi sekali seseorang mulai keluar dari sana, ada banyak godaan, cobaan, jebakan Batman membuat dia terperosok. How about you? Saya berdoa teman-teman dari muda bisa satu, belajar sadar Anda punya proses bertumbuh di usia yang masa yang sangat kritikal. You learn something or nothing. Belajar sedikit, dapat sedikit ke depannya. Amin. Belajar pakai potensi yang Anda punya sebagai anak muda sebanyak Anda bisa. Tapi jangan belajar sendiri, punya komunitas, teman main, sahabat baik mulai sekarang. Belajar berkomunitas untuk mengasah cara berpikir Anda, menguji emosi Anda, relationship Anda, sosialita Anda, cara bersosial, bergaul dengan orang, cara berpikir Anda, cara membuat keputusan, memilih-milih dan memilah yang baik. Dan Anda punya bekal hidup menjadi seorang yang tangguh, jadi mitranya Tuhan yang berdampak luar biasa di masa depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berita hari ini. Engkau yang menolong dan memberkatin supaya kami bisa menjadi anak-anak muda yang diberkatin sekarang dan seterusnya. Lengkapin kekurangan daripada hamba-Mu, sempurnakan dengan apa yang bisa berguna bagi anak-anak muda ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.